Selamat pagi, salam sehat buat anak-anak ibu kelas 12 IPA IPS. Ini video kedua penjelasan ibu ya nak ya tentang materi kita yang kedua, yaitu definisi dan ciri-ciri kota, merupakan lanjutan dari materi kita yang pertama tentang wilayah dan perwilayahan, khususnya daerah desa. Harapan ibu, anak-anak ibu, untuk materi kita yang pertama tentang wilayah dan perwilayahan, khususnya daerah desa, anak-anak ibu sudah bisa mengerti anak ya. Nah, ini lanjutan materinya ya, definisi dan ciri-ciri kota. Nah, di sini ada satu definisi kota ya yang ada di modul ibu. Pengertian atau definisi kota secara geografis adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala pemusatan penduduk tinggi, sifat penduduknya individualis dan materialistis. Nah, untuk penjelasan dari unsur-unsur alami dan non-alami serta pemusatan penduduk tinggi dan sifat penduduknya yang individualis dan materialistis ya. Maksudnya unsur-unsur alami itu nak termasuklah itu letak strategis, topografi yang halus atau datar atau rata ya nak ya, tanah yang subur serta iklim yang mendukung kehidupan. Nah, selanjutnya untuk unsur non alami termasuklah itu kondisi penduduk, fasilitas sosial, pusat pelayanan, pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat industri. Selanjutnya nak untuk gejala pemusatan penduduk yang tinggi, nah itu maksudnya nak bahwasanya jumlah penduduk di kota itu selalu lebih banyak atau lebih padat daripada jumlah penduduk di desa. Nah, untuk sifat penduduk yang individualis artinya mementingkan diri sendiri atau kurang berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan sifat materialistis adalah menganggap uang atau harta benda adalah segalanya. Nah, jadi itulah enaknya untuk pengertian dari unsur-unsur alami dan non-alami, pemusatan penduduk yang tinggi, sifat penduduk yang individualis dan materialistis. Adapun ciri-ciri sosial kota yang dapat kita amati adalah sebagai berikut. A. Mata pencarian penduduk yang heterogen, maksudnya lebih dari satu atau berjenis-jenis. B. Sikap penduduknya yang bersifat individualistik atau individualis, sikap yang mementingkan diri sendiri atau kurang berkomunikasi dengan orang lain. Hubungan kekerabatan bersifat gesellschaft atau patembayan, ditandai dengan sifat individualistik atau individualis. Toleransi yang lemah artinya kurang menghargai orang lain, tidak suka menolong orang lain. Selanjutnya E, kontrol sosialnya didasarkan pada hukum formal, artinya hukum berdasarkan undang-undang atau peraturan-peraturan tertentu. Pola pikir rasional artinya menggunakan akal sehat, didukung oleh data, aturan, dan menggunakan logika. G. Adanya pemisahan keruangan yang dapat membentuk kompleks-kompleks tertentu seperti kompleks perumahan, kompleks industri, kompleks perkantoran, kompleks hutan kota, atau taman kota. Nah, itu nak yang menjadi ciri-ciri sosial kota yang dapat kita amati. Selanjutnya nak untuk struktur ruang kota. Nah, di sini ada 3 teori yang menjelaskan tentang struktur ruang kota. Nah, di modul ibu sudah lengkap itu ya nak ya. Nah, yang pertama teori konsentrik oleh E.W. Burgess. Di sini E.W. Burgess membagi struktur ruang kota itu menjadi 6 lapisan. Yang pertama zona pusat kota atau CBD, Central Business District, terdiri dari bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar, dan supermarket.
Yang kedua, zona kawasan industri merupakan daerah kegiatan industri dan pemukiman kaum buruh pabrik. Yang ketiga, zona perumahan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang keempat, zona pemukiman masyarakat yang berpenghasilan menengah. Zona pemukiman masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Dan yang keenam, zona jalur batas desa kota ditandai dengan banyaknya dijumpai para pengelaju. Nah, jadi ini pola konsentrasi ini merupakan pola keruan kota yang bentuknya melingkar ya nak ya. Selanjutnya struktur ruang kota sektoral dari Homer Hoyt. Nah, menurut teori sektoral bahwa pola penggunaan lahan kota cenderung berkembang berdasarkan sektor dan CBD terletak di pusat kota. CBD itu Central Business District ya nak ya. Tetapi pola penggunaan lahannya lainnya berkembang menurut sektor yang membentuknya menyerupai irisan kue tar. Maksudnya yang nomor 2 dan nomor 3 juga 5 ya nak ya. Nah, untuk struktur ruang kota dengan teori sektoral ini itu ada 5 zona ya nak ya. Nah, zona yang pertama itu pusat daerah kegiatan atau CBD. Yang kedua, zona terdapat grosir dan manufaktur atau pabrik. Yang ketiga, zona pemukiman kelas rendah. Yang keempat, zona pemukiman menengah. Dan yang kelima, zona pemukiman tinggi. Nah, selanjutnya struktur ruang kota teori pusat lipat ganda dari Harris dan Ullman. Nah, ini struktur ruang kotanya lebih kompleks ya nak ya, lebih bervariasi, dilihat dari gambarnya juga ya. Nah, di situ dibagi menjadi 5 zona atau 5 kawasan. Nah, yang pertama pusat kota atau CBD, masing-masing anak ibu lihat nanti gambarnya ya. Yang kedua, kawasan perdagangan dan industri ringan. Nah, zona ketiga itu kawasan tempat tinggal masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang keempat, kawasan tempat tinggal masyarakat yang berpenghasilan menengah. Yang kelima, kawasan tempat tinggal masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Yang keenam, pusat industri berat. Yang ketujuh, kawasan pinggiran yang merupakan pusat perbelanjaan. Yang kedelapan, kawasan pinggiran yang merupakan daerah masyarakat kelas menengah dan tinggi. Dan yang terakhir, kawasan pinggiran yang merupakan kawasan industri suburban. Sejarah perkembangan kota di Indonesia yang pertama diawali dari pusat administrasi. Nah, suatu wilayah atau daerah yang dijadikan sebagai pusat administratif biasanya bisa menjadi sebuah ibu kota suatu wilayah karena banyaknya orang-orang atau penduduk yang datang mengurus ya segala sesuatu yang berhubungan dengan unsur-unsur administratif. Nah, bisa menjadi berkembang menjadi sebuah kota. Nah, seperti ibu kota Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Yang kedua diawali dari pusat pertambangan. Nah, sebuah daerah atau wilayah yang ditemukannya atau dengan ditemukannya biji mineral atau bahan-bahan tambang ya di beberapa lokasi mengakibatkan munculnya kegiatan pertambangan yang lambat laun bertumbuh atau bertambah pesat yang dapat menghasilkan sebuah kota, yaitu kota pertambangan. Karena dengan kegiatan pertambangan tentu banyak membutuhkan tenaga kerja. Ya, tenaga kerja ini akhirnya akan bertempat tinggal di daerah pertambangan tersebut. Nah, jadi banyaknya penduduk yang tinggal di sekitar pertambangan ya membentuk sebuah desa yang akhirnya akan menjadi sebuah kota. Nah, selanjutnya yang ketiga diawali dari pusat kebudayaan. Nah, biasanya ini pusat kebudayaan ini
selalu berdampingan atau bersamaan dengan pusat pendidikan. Nah, adanya lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang dan lembaga kebudayaan ya yang berkembang seperti budaya lokal yang khas menjadikan suatu daerah menjadi pusat kegiatan pendidikan dan kebudayaan. Nah, seperti kota Yogyakarta, Bali, atau Denpasar. Nah, selanjutnya diawali dari pusat perkebunan. Nah, suatu wilayah atau daerah dijadikan pusat perkebunan ya karena tanah dan iklimnya yang cocok. Nah, perkebunan yang luas tentu saja menarik banyak tenaga kerja yang selanjutnya akan bermukim di daerah perkebunan tersebut. Nah, seiring dengan bertambahnya penduduk, wilayah perkebunan tersebut akan menjadi sebuah kota. Ya, contohnya daerah Bogor yang ada di Jawa Barat, ya, Subang, daerah Bandung, Deli Serdang, dan daerah Sumatera Utara seperti daerah Brastagi. Nah, jadi itu untuk sejarah perkembangan kota di Indonesia. Nah, selanjutnya